Yowis, mulai aja, udah bisa. Ya. Udah direkod nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu CGR dan CBR. Adapun anggota kelompok antara lain yaitu saya sendiri, Livia Enila, dan teman saya. Saya Mesya Arifah Rizka. Saya Sifa Azahra. Saya Muhammad Syarifuddin Harahap. Saya Amelia Huta Barat. Saya Rola Ayu Pangaribuan. Baik, selanjutnya hasil presentasi kami akan dibacakan oleh Mesya Arifah. Berikut adalah laporan dari hasil CGR dan CBR kami, yaitu kami memakai chapter 12, Basic Principle of Chromatography. Di sini ada identitas buku, prinsip kerja instrumen, komponen penyusun instrumen, jawaban studi question, dan aplikasi dalam analisis zat gizi. Jadi pertama kita harus mengetahui identitas jurnal dan bukunya, yaitu identitas buku yang direview judulnya Food Analysis, edisi 5, pengarangnya Susan Nielsen, penerbitnya Springer, kota terbit USA, tahun terbit 2017. Identitas jurnal pendukung, jurnal satunya yaitu nama jurnalnya Journal of Islamic Science and Technology, judul jurnalnya Analisis Ekstrak Etanol Tangkai Daun Buas-Buas, menggunakan gas kromatografi mass spectrometer. Penulisnya Diki Setiadiningrat, Martina Restuati, Kusdianti, Ayunir Malasari, Erlima Warni, penerbitnya El Kauni Journal of Islamic Science and Technology, kota terbitnya di Medan, tahun terbitnya Juni 2018. Kemudian ada pun jurnal 2, nama jurnalnya Agritech Jurnal Teknologi Pertanian, judul jurnalnya Analisis Kromatografi Cair Kinerja Tinggi untuk Penetapan Kadar Asam, Galat, Kafein, dan epigalokatekin galat pada beberapa produk teh celup. Penulisnya Yohanes Martono, Sudipyo Martono, penerbitnya Fakultas Teknologi UGM, kota terbitnya di Yogyakarta, tahun terbitnya tahun 2012. Selanjutnya di sini ada prinsip kerja instrumen pada kromatografi. Yang pertama, ada prinsip kerja instrumen pada kromatografi gas. Yang pertama, spektroskopi massa. Spektroskopi massa mampu menghasilkan berkas ion dari suatu zat uji dengan memilih ion tersebut, lalu menjadikan spektrum yang sesuai dengan perbandingan massa terhadap muatan dan merekam kelimpahan relatif tiap jenis ion yang ada. Yang kedua, dengan mengkombinasi kromatografi gas. Saat kromatografi gas dikombinasikan dengan MS, akan didapatkan analisis larutan organik, lalu memasukkannya ke dalam instrumen, dan memisahkannya menjadi komponen tunggal dan langsung mengidentifikasi larutan tersebut. Selanjutnya dapat menghitung analisa kuantitatif dari masing-masing komponen. Yang ketiga, dengan metode analisis kromatografi mass spektrometri. Dengan membaca spektra yang terdapat pada kedua metode yang digabungkan tersebut, pada spektra GC, jika terdapat bahwa dari sampel mengandung banyak senyawa, yaitu terlihat dari banyaknya puncak dalam spektra GC tersebut. Selanjutnya dengan memasukkan senyawa yang diduga tersebut ke dalam instrumen spektroskopi massa, setelah itu didapatkannya hasil dari spektroskopi massa pada grafik yang berbeda. Lalu digabungkan dalam instrumen GC atau MS, dan hasilnya dapat dari masing-masing spektra tersebut. Untuk spektra GC, yang didapat adalah waktu retensi untuk tiap-tiap senyawa dalam sampel, sedangkan pada spektra MS bisa diperoleh dengan mengenai massa molekul relatif dari senyawa sampel tersebut.
Yang kedua, ada prinsip kerja instrumen pada kromatografi cair. Melalui analisa kuantitatif, dapat diketahui kadar komponen yang dianalisis di dalam sampel. Yang berperan dalam proses separasi pada sistem HPLC adalah kolom. Ada kolom yang digunakan untuk beberapa jenis analisa, misalnya kolom C18 yang dapat digunakan untuk analisa carotenoid, protein, dan sebagainya. Keberhasilan proses separasi sangat dipengaruhi oleh pemilihan jenis kolom. Setelah komponen dalam sampel berhasil dipisahkan, tahap selanjutnya adalah proses identifikasi. Hasil analisis HPLC diperoleh dalam bentuk sinyal kromatogram. Dalam kromatogram akan terdapat peak-peak yang menggambarkan banyaknya jenis komponen dalam sampel. Sampel yang mengandung banyak komponen di dalamnya akan mempunyai kromatogram dengan banyaknya peak. Dalam tahap ini menyulitkan dalam mengidentifikasi dan perhitungan konsentrasi. Oleh karena itu, biasanya untuk sampel jenis ini dilakukan tahapan preparasi sampel yang lebih rumit agar sampel yang siap diinjeksikan ke HPLC sudah cukup bersih dari impurities. Yang ketiga, ada prinsip kerja instrumen pada cairan superkritis kromatografi. Prinsip kerja pada cairan superkritis kromatografi yang merupakan perbedaan distribusi komponen di antara dua fasa dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fasa gerak dan perpaduan teknik GC dan KCKT dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Berikut berupa gabungan GC dan KCKT dalam hal pompa dan oven kolom. Yang pertama, dengan fasa gerak dipompa, kemudian cuplikan berupa campuran disuntikkan ke dalam aliran fasa gerak dan dibawa ke kolom yang terdapat di dalam oven. Yang kedua, tekanan dan suhu dalam oven harus dioperasikan di atas tekanan dan suhu kritis fasa gerak agar mencapai keadaan fluida superkritis. Yang terakhir, komponen-komponen cuplikan dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan waktu retensi. Setiap komponen yang meninggalkan kolom dapat terdeteksi oleh detektor dan direkam sebagai kromatogram. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya untuk komponen penyusun instrumen. Yang pertama ada kromatografi gas yang digunakan untuk memisahkan komponen volatil yang stabil secara termal dari suatu campuran. Kromatografi gas, khususnya kromatografi gas cair, melibatkan penguapan sampel dan menyuntikkan ke kepala kolom. Yang kedua ada kromatografi lapis tipis atau TLC yang digunakan untuk memungkinkan pemisahan yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. TLC juga dapat digunakan untuk pengendalian kualitas. Selanjutnya, kromatografi cair yang digunakan sebagai pelibatan fase gerak cair dan baik fase solid atau fase diam cair. Selanjutnya, kromatografi cairan kolom untuk resolusi yang lebih baik dari zat terlarut dalam campuran dan memungkinkan analisis yang presisi dibandingkan dengan kromatografi planar. Selanjutnya ada kromatografi kertas yang berfungsi sebagai pendukung fase diam cair. Pendukung juga dapat diresapi dengan pelarut organik nonpolar dan dikembangkan dengan air atau pelarut polar lainnya, atau kromatografi kertas fase terbalik. Yang terakhir ada kromatografi cairan superkritis, yaitu untuk meningkatkan tekanan atau dari cairan konvensional dengan menaikkan suhu. Karbon dioksida sering digunakan sebagai fase gerak untuk SC. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baik, saya akan membacakan study question beserta jawabannya. Yang pertama, jelaskan prinsip ekstraksi arus berlawan dan bagaimana itu berkembang menjadi partisi kromatografi. Kromatografi bekerja dengan prinsip dasar yaitu jumlah zat terlarut yang berbeda untuk masing-masing komponen pada waktu tertentu saat kesetimbangan terjadi antara fase diam dan fase geraknya. Pemisahan dengan metode kromatografi dapat terjadi apabila suatu molekul maupun senyawa memiliki sifat yang berbeda di antaranya. Yang pertama, memiliki kelarutan yang berbeda terhadap suatu pelarut. Yang kedua, memiliki sifat kelarutan atau sifat untuk berikatan
yang berbeda satu sama lain dengan fase diamnya. Yang ketiga, memiliki sifat mudah menguap atau volatil pada temperatur yang berbeda. Lanjut nomor 2, untuk setiap kumpulan 2 atau 3 istilah yang digunakan dalam kromatografi, berikan penjelasan singkat sebagai ditunjukkan untuk membedakan antara istilah. Yang A, kromatografi adsorpsi dengan partisi. Kromatografi adsorpsi dan kromatografi partisi adalah varietas kromatografi. Kromatografi adsorpsi memisahkan senyawa dengan adsorpsi, sedangkan kromatografi partisi memisahkan senyawa dengan partisi. Ini adalah perbedaan utama antara kromatografi adsorpsi dengan kromatografi partisi. Yang B, kromatografi fase normal dengan fase terbalik. Kromatografi fase normal adalah kromatografi yang dilakukan di mana fase diam lebih polar dibandingkan fase geraknya. Kromatografi fase terbalik adalah kromatografi dengan fase gerak lebih polar dibandingkan fase diamnya. Yang C, penukar kation dengan anion. Penukar kation memisahkan logam-logam kation yang menghasilkan asam dan anion memisahkan asam yang tersisa dari garam yang menghasilkan air murni. Yang D, standar internal dengan standar eksternal. Metode standar internal berdasarkan pada perbandingan respon relatif dari analit terhadap respon satu atau lebih suatu senyawa. Sedangkan internal ditambahkan ke dalam sampel dan kalibram. Metode standar eksternal merupakan metode yang digunakan untuk menetapkan konsentrasi senyawa yang tidak diketahui konsentrasinya dalam suatu sampel dengan menggunakan plot kalibrasi kurva baku eksternal. Yang E adalah KLT dengan kromatografi cair kolom. Kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi kolom adalah 3 jenis teknik kromatografi. Perbedaan utama antara kromatografi lapis tipis dengan kolom didasarkan pada jenis fase diam yang digunakan dalam teknik kromatografi. Selanjutnya nomor 3, sebutkan keunggulan TLC dibandingkan dengan kromatografi kertas. Kromatografi kertas dalam pelaksanaannya lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya. Demikian juga peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan itu lebih sederhana dan dapat dikatakan bahwa hampir semua laboratorium dapat melaksanakan setiap saat secara cepat. Yang keempat, sebutkan keunggulan kromatografi cair kolom dibandingkan dengan kromatografi planar. Keuntungan utama kromatografi kolom adalah biaya yang rendah dan kemudahan membuang fasa diam yang telah digunakan. Kemudahan pembuangan itu mencegah kontaminasi silang dan degradasi fasa diam akibat pemakaian ulang atau daur ulang. Yang terakhir adalah jika Anda menjalankan LC menggunakan fase diam yang berisi gugus fungsi non-ionik polar, jenis kromatografi apa ini dan apa dapat Anda lakukan untuk meningkatkan waktu retensi file analit. Tim penukar ion menggunakan fase diam yang dapat menukar kation dan anion dengan suatu fase gerak. Ada banyak penukar ion yang beredar di pasaran. Meskipun demikian, yang paling luas penggunaannya adalah polistiren resin. Kebanyakan pemisahan kromatografi ion dilakukan dengan menggunakan media air karena sifat ionisasinya. Dalam beberapa hal digunakan pelarut campuran, misalnya air, alkohol, dan juga pelarut organik. Kromatografi penukar ion dengan fase gerak air, retensi puncak dipengaruhi oleh kadar garam total atau kekuatan ionik serta oleh pH fase gerak.
Kenaikan kadar garam dalam fase gerak menurunkan retensi solid. Hal ini disebabkan oleh penurunan kemampuan ion sampel bersaing dengan ion fase gerak untuk gugus penukar ion pada resin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rola. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu aplikasi dalam analisis zat gizi. Aplikasi yang berhubungan dengan makanan dari kromatografi, pertukaran ion meliputi pemisahan asam amino, gula, alkaloid, dan protein. Frasinasi asam amino dan hidrolisat protein awalnya dilakukan dengan kromatografi pertukaran ion. Otomatisasi proses ini mengarah pada pengembangan penganalisis asam amino yang diproduksi secara komersial. Nah, kromatografi adalah istilah umum yang diterapkan pada berbagai macam teknik pemisahan berdasarkan pembagian atau distribusi sampel, zat terlarut atau fase bergerak atau gerak, dan fase tetap atau diam. Untuk selanjutnya yaitu kromatografi gas. Kromatografi gas adalah teknik kromatografi kolom di mana fase gerak adalah gas dan fase diam sebagian besar berupa cairan tak bergerak. Pada penyangga pada padat inert, baik dalam kolom padat maupun kolom tipe kapiler. Kromatografi gas, khususnya kromatografi gas cair, melibatkan penguapan sampel dan menyuntikkannya ke kepala kolom. Bahan volatil kemudian dipisahkan berdasarkan beberapa sifat antara lain titik didih, ukuran molekul, dan polaritas. Prinsip daripada fisiokimia terlibat dalam mekanisme kromatografi yang digunakan untuk memisahkan atau memfraksinasi berbagai senyawa yang diinginkan, terlepas dari teknik spesifik yang diterapkan. Namun, detail teori pemisahan kromatografi yang diterapkan secara khusus untuk gas kromatografi, serta deteksi dan instrumentasi. Nah, pada jurnal yang pertama, yaitu analisis ekstrak etanol tangkai daun buas-buas atau Premna pubescens menggunakan gas kromatografi mass spektrometer atau GCMS. Prosedur pembuatan ekstrak etanol tangkai daun buas-buas menggunakan metode dengan cara ekstraksi maserasi dengan pelarut etanol 96%. Analisis GCMS dari tangkai daun buas-buas menunjukkan kehadiran 50 senyawa fitokimia konstituen yang dapat berkontribusi pada khasiat obat dari tanaman buas-buas. Pada jurnal yang pertama juga, yaitu analisis ekstrak etanol tangkai daun buas-buas, menggunakan gas kromatografi mass spektrometer. Prosedur pembuatan ekstrak etanol tangkai daun buas-buas menggunakan metode dengan cara ekstraksi maserasi dengan pelarut etanol 96%. Pada jurnal 1, yaitu analisis ekstrak etanol ini, tangkai buas-buas, prosedur pembuatannya menggunakan metode dengan cara ekstraksi. Yang kedua, kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis ataupun KLT merupakan suatu analisis sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan penegasan terhadap senyawa kimia yang terkandung pada tumbuhan di samping screening fitokimia. Nah, pada jurnal ini merupakan jurnal tambahan yang kami ambil, yaitu screening fitokimia dan analisis kromatografi lapis tipis ekstrak etanol daun jeruju atau Hydroslea spinosa. Uji penegasan untuk memastikan kandungan pada daun jeruju dilakukan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT. Data yang diperoleh adalah berupa nilai RF dan warna noda pada kromatogram sebagai hasil dari elusi lempeng KLT yang akan memberikan informasi mengenai senyawa yang diduga terkandung pada ekstrak etanol daun jeruju. Secara fitokimia, berdasarkan screening senyawa kimia yang dilakukan dengan reaksi warna, dapat diketahui bahwa ekstrak etanol daun jeruju mengandung senyawa tanin, alkaloid, flavonoid, steroid, dan saponin. Uji penegasan untuk memastikan kandungan senyawa pada selanjutnya, berbagai efek menyehatkan dari teh
Baik, yang selanjutnya ada kromatografi cair kinerja tinggi. HPLC merupakan salah satu metode kimia dan fisikokimia KCKT termasuk metode analisis terbaru, yaitu suatu teknik kromatografi dengan fase gerak. Pada jurnal 2, sampel teh celup diambil 3 kantong secara acak dan dihomogenkan dengan cara dicampur dan diaduk. Ekstraksi dilakukan dengan cara sonikator selama 5 menit. Masing-masing sampel diulang 3 kali dengan masing-masing ulangan dilakukan 3 kali penyuntikan ke sistem KCKT untuk menghitung kadar zat yang dianalisis luar area masing-masing kromatogram senyawa yang dituju atau asam galat, kafein, EGCG yang terkandung dalam sampel yang dapat diplotkan ke persamaan regresi linear kurva baku. Penelitian yang dilakukan pada jurnal ini untuk tujuannya mendapatkan metode kromatografi cair kinerja tinggi dengan sistem elusi fase gerak isokratik yang memenuhi parameter validasi meliputi selektivitas, linearitas, akurasi, presisi, batas deteksi, dan batas kuantitasi. Metode yang telah dioptimasi dan divalidasi akan dipublikasikan untuk menetapkan kadar asam galat, kafein, dan EGCG dalam beberapa produk teh celup yang dijual di Indonesia. Kualitas produk teh dilihat dari kandungan senyawa fitokimianya, khususnya asam galat, kafein, dan epigalokatekin galat. Berbagai efek menyehatkan dari teh tersebut disebabkan karena kandungan senyawa fitokimia dalam teh. Senyawa fitokimia yang banyak terkandung di dalam teh adalah katekin. Selain katekin, teh juga mengandung senyawa polifenol lain yaitu asam galat dan juga mengandung kafein. Kandungan senyawa fitokimia tersebut berbeda baik dari segi jenis, komposisi, dan kadar antara teh hijau dan teh hitam. Terima kasih. Baik, itu adalah hasil presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang double ya? Bukan